sarang sami berjumpa kembali dengan kegiatan kita rutin pada hari niki, yaitu untuk saya bilang sih candi sastra lah gitu ya. Kita candi sastra. Rahajang hari Kamis, hari bulan hari Kamis Kliwon ya. Jadi dewasa baik juga. Kita kembali akan membahas, mendiskusikan 5 sloka ke depan, yaitu sloka 56 sampai 60 di adia yang kedua. Terkait dengan 16 pertanyaan ya dari Arjuna yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Satu persatu pada sloka dari 56 sampai 60 nanti akan dijelaskan oleh Krishna kepada Arjuna. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan ini dengan menyiapkan diri kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk mendiskusikan susastra ini. Baik, kita awali dengan Pawitri Karanami. Pawitri. Om Apawitra Pawitra Sarwawasta Gatudiwa Yasmare Pundari Sabaya Suci Sri Vishnu. Selanjutnya Terima Bapak Ibu Suksema, selanjutnya kita akan bahas sloka yang ke-56. Jadi kita akan baca dengan nada priring, sloka priring. Duhke aswanu adwigna mana. Duhke swenu adwigna mana. Duke sewi agadas priha. Duke sewi gatas priha. Widaraga baya kroda. Widaraga baya kroda. Ita dirmu niruajate. Ita dirmu niruajate. Pada sloka yang ke-56 ini ada 3 hal ya, ada kata raga, baya dan kroda. Itu mungkin akan menjadi landasan dari jawaban Krishna kepada Arjuna. Ia yang pikirannya tidak tergoyahkan di dalam keadaan duka cita. Jadi pikirannya tidak tergoyahkan di dalam keadaan duka cita. Dan bebas dari keinginan-keinginan di tengah-tengah kesukacitaan. Ia yang dapat mengatasi nafsu. Jadi ada kata raga. Ya. Kemudian ketakutan, baya, dan kemarahan, kroda, kita, dia disebut orang yang muni. Munir uciate, muni itu artinya bijaksana, muni artinya orang yang sudah bisa mengendalikan bicaranya, baik verbal maupun lisan. Catatan penting dari sloka 56 niki adalah pikiran yang tidak tergoyahkan. Nah, kita tahu pikiran kita kan seperti monyet.
ya, sebentar di sana, sebentar di sana. Bahkan dalam percakapannya antara Yudhistira dengan Yaksa, ketika 4 saudaranya mengalami kematian karena tidak permisi untuk meminum air, di sana percakapan Yudhistira dengan Yaksa, apa yang lebih cepat dari panah katanya. Jadi yang lebih cepat dari panah adalah pikiran. Jadi pikiran kita sepersekian detik mungkin, ya bahkan mungkin bisa lebih cepat itu berubah, berpindah-pindah dari satu objek ke objek yang lain. Nah, ada pernyataan dia yang pikirannya tak tergoyahkan. Di kata terakhirnya ada kata muni, jadi diam. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita kembali pernah melaksanakan Brata Siwaratri, di sana ada Brata untuk mendiamkan sesuatu. Yang dimaksudkan inilah bicara. Lalu bagaimana caranya mendiamkan pikiran yang seperti kuda liar katanya. Jadi seperti monyet yang kelaparan. Kalau monyet lapar kan kecaguk sana, kecaguk sini, dan bahkan dibilang seperti kuda liar yang tidak terkendali. Dalam sloka niki, Sri Krishna menggambarkan bahwa orang bijak itu ada 3. Pertama, witaraga. Mereka yang sudah bisa melepaskan keinginan kesenangan. Tanda petik tentu adalah kesenangan yang sifatnya indriawi. Nah, kita saat ini kan tidak mungkin, belum bisa, mungkin ya saya tanda petik kalau tiang pribadi belum bisa melepaskan itu karena tanggung jawab yang harus kita lakoni saat ini. Ya, kita akan menjadi orang yang sangat istilahnya dibilang munafik mungkin ketika kemudian kita mengatakan, oh saya sudah nggak terikat dengan kesenangan duniawi. Sementara di satu sisi kita jangankan untuk yang tingkat tinggi, misalnya kadang-kadang Pak Komang ya mungkin sisirnya saja ketinggalan, mungkin sudah agak stres juga kalau ke kantor nggak bawa sisir, nanti takut rambutnya nggak rapi dan sebagainya. Beda dengan Pak Wahyu kan nggak perlu sisiran gitu kan, itu ceritanya kan. Misalnya sederhananya begitu. Nah, jadi orang yang dikatakan penggambaran Krishna bahwa yang dikatakan bijaksana adalah mereka yang sudah witaraga. Jadi mampu melepaskan keinginan. Tentunya kita, jadi konsep pekerjaan kita kan kalau tiang misalnya ikhlas beramal gitu misalnya kan itu kata-kata agar orang tidak terikat dengan apa yang dia lakukan. Kemudian ikhlas melayani itu misalnya kan begitu ya. Jadi kita bilang layanilah dengan sepenuh hati dan lain sebagainya. Jadi saya kira moto-moto slogan-slogan itu adalah agar mengarahkan kita kepada ini, melepaskan keinginan kita dari kesenangan yang sifatnya indriawi. Kemudian witabaya, jadi mereka yang terbebas dari rasa takut. Saat ini ya di masa pandemi niki, siapa yang nggak takut dengan COVID gitu? Semuanya akan mengalami ketakutan itu. Tetapi ketakutan itu kan tidak serta-merta kemudian menyebabkan kita tidak untuk berinovasi, tetap bekerja dan lain sebagainya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang terbebas dari rasa takut. Nah tentunya dengan sekarang dengan bekal 5M, ya paling enggak kita lebih beranilah untuk beraktivitas. Sepanjang kita sudah menjaga diri dengan baik, maka rasa takut itu tentu tidak perlu kita genggam terus-menerus. Semakin kuat kita, semakin lama kita memendam rasa takut, maka penderitaan, karena saudara kembar daripada rasa takut adalah penderitaan. Jadi mereka yang punya rasa takut pasti menderita. Jadi, kemudian yang ketiga, wita kroda. Jadi mereka yang sudah tidak memiliki kemarahan. Tentu harus dibedakan antara marah dengan ketegasan. Ini tentu akan berbeda. Marah itu artinya sesuatu yang kemudian dilakukan tanpa menggunakan pijakan-pijakan yang sesuatu yang terukur. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang memang temperamental itu. Jadi baru dengar separuh saja sudah gangsaran tindak keuangan dayu, tiba-tiba sudah membuat pernyataan-pernyataan dan sebagainya. Atau sering sekali hal-hal kecil justru dibesar-besarkan dan sebagainya. Saya pernah bercerita kepada teman-teman, ada 2 sahabat saya, kenapa orang marah gitu. Jadi kenapa orang yang marah itu suaranya keras-keras sekali. Padahal dia mungkin duduk berdekatan. Ya, kadang-kadang kita berhadapan-hadapan, tapi kok suaranya keras sekali marah-marahnya. Gitu.
Itu karena hatinya yang jauh. Berbeda dengan mungkin ibu bapak kita ya atau kita semuanya. Kalau hatinya dekat, tidak perlu bersuara. Itu Pak Wahyu misalnya, karena hatinya dekat dengan istrinya kan tidak perlu bersuara, tiba-tiba anak lahir gitu kan. Karena hatinya yang dekat, jadi tidak perlu ada suara. Gitu. Nah, jadi semakin hatinya jauh, maka biasanya teriakannya akan semakin lantang dan kemarahannya biasanya akan semakin besar. Itu teori psikologi secara umum begitu. Orang yang tercerahkan tentu tidak akan pernah membiarkan dirinya, pikirannya, nah ini orang yang cerah, ya, tentu tidak akan pernah membiarkan pikirannya menyimpan kelemahan berupa nafsu, ya, amarah, keserakahan, iri hati dan lainnya. Jadi tanda petiknya jadi orang yang cerah. Nah, kita ini kan termasuk orang-orang yang berpendidikan, yang sudah artinya secara akademik semestinya kita adalah orang-orang yang cerah, walaupun kecerahan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sifatnya intrinsik. Gitu. Paling tidak apa yang kita pelajari secara duniawi melalui bangku-bangku perkuliahan semestinya sudah mampu menyentuh ke dalam sehingga kecerahan itu semakin besar kita miliki. Nah, orang yang telah tercerahkan tentu tidak akan pernah tentu akan berusaha gitu ya untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan yang berupa nafsu, marah, keserakahan, iri hati. Jadi hanya dengan demikian pikiran dapat terus merenungkan transendensi dan tetap pada sesuatu yang sifatnya sadar atau sesuatu yang sifatnya keilahian. Saya memang sengaja menggunakan kata ilahi karena ini kan sudah walaupun bahasa Arab tapi bahasa serapan yang sudah dibahasa Indonesiakan. Nah, jika seseorang mengizinkan pikirannya untuk merenungkan hal tersebut di atas, yaitu bahwa kita harus menghindarkan diri, tidak perlu terlalu lama menyimpan keserakahan, kemarahan, dan iri hati, ya, maka kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia-dunia kontemplasi, dunia-dunia yang lebih rohani. Jadi tanpa itu, kalau kita memeditasi tapi masih dipenuhi dengan amarah dan keserakahan dan iri hati, itu biasanya mau duduk baru 5 menit nih kan pun ngiyah-ngiyuh gitu. Sudah gelisah kita tidak bisa duduk tenang dan lain sebagainya. Napas kita mungkin belum bisa kita atur dengan baik. Jadi kita harus, kalau kita mau ingin memasuki dunia-dunia yang lebih rohani, kontemplasi pada ketuhanan, maka mau nggak mau hal-hal tersebut memang kemudian harus kita tetap berusaha untuk kita kendalikan. Proses penyiksaan, ya, jadi proses bekerja dengan cara yang sama. Jadi proses ini juga berlaku pada saat kita bekerja di dunia nyata. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan tugas kita dengan sepenuh hati, gitu ya, nakeng tuas orang Bali bilang, ya las carieu lah, ikhlas itu, sepenuh hati, tiang kira ini juga akan sangat membantu kita untuk mampu memasuki dunia-dunia kontemplasi. Kita akan menjadi lebih fokus terhadap tupoksi yang memang diberikan kepada kita. Ya, lebih dari, nah inilah yang kemudian nantinya, jadi ketika kita sudah setiap saat mampu di dalam dunia-dunia nyata, di dalam pekerjaan karma yoga kita, mampu selalu mengedepankan bahwa saya melayani dengan sebaik hati. Paling tidak, gitu ya, doa harian kita ya, pada pagi hari kita bisa berdoa begini. Ya Tuhan, Om Sang Yang Widiwasa, semoga hidup hamba hari ini bermanfaat bagi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Saya kira kalau doa sederhana itu kita afirmasi setiap hari di rumah sebelum bekerja, tentu ini akan menjadi asupan yang sangat bagus tatkala kemudian kita melakoni kehidupan kita di tengah-tengah kesibukan kita di tengah masyarakat. Renungan sloka yang 56 ini akan menjadi seperti itu. Tetapi ketika pikiran kita menjatuhkan ya, keduanya dengan ketika justru pikiran kita itu harus meraba-raba dengan sensasi yang jadi rasa sakit. Jadi ini penting. Jadi tetapi ketika pikiran menjatuhkan keduanya dan harus meraba-raba dengan sensasi saat ini, rasa sakit secara mengejutkan menyusut ke ukuran yang dapat dikelola dalam batas toleransi. Artinya ketika kemudian
pikiran kita mampu menjatuhkan kedua-duanya, jadi raga ketiganya, raga kemudian baya dan koroda itu, sesungguhnya di saat yang sama kadar daripada kemelekatan itu akan terus-menerus mengecil dan mengecil, itu sesungguhnya. Ya. Jadi diketahui bahwa jadi ini justru dilakukan oleh orang Buddha. Jadi agama Buddha sangat intens sekali mengembangkan hidup meditatif, ya, dibandingkan dengan Hindu. Hindu ajaran Astanga yoganya komplit, tetapi praktisi-praktisi yoga yang sesungguhnya justru lebih banyak dipraktikkan oleh teman-teman kita di Buddha, khususnya para biku, ya. Saya contohkan sederhana. Jadi para biku itu setahu saya, mereka itu ada yang makannya sekali sehari di atas jam 12, atau dia makan 2 kali, ya. Dia sangat disiplin dibandingkan Ampura banget saya sebagai pinandita kadang-kadang untuk disiplin makan saja belum bisa. Jadi kalau biku-biku niku mereka lebih ketat di dalam mengelola dirinya, ya, raga duesanya, raga bayakrodanya. Nah, diketahui bahwa para biku Buddha secara historis mengadopsi teknik, ya, justru mengadopsi teknik Astanga Yoga ini untuk menoleransi penyiksaan dari penjajahan yang menyerang, ya, karena itu serangan. Jadi setiap hari kita akan dihadapkan pada situasi kondisi yang kemudian itu akan menyebabkan kita tidak bisa maju secara rohani. Jadi godaan itu terlalu besar kita hadapi. Nah, para biku akan sangat disiplin meluangkan waktunya untuk kontemplasi. Sementara kita di Hindu, ya, mungkin kita kontemplasinya ya mungkin belum menjadi kebutuhan real kita setiap hari. Ada yang sudah setiap pagi, setiap hari secara rutin melakukan meditasi dengan disiplin, ya. Tetapi mungkin sebagian besar dari kita masih banyak bolong-bolongnya. Bahkan kemudian kita itu hanya sebatas hanya rasa untuk ingin tahu saja. Jadi belum menjadi pola hidup. Jadi orang yang bijak dengan kebijaksanaan yang mantap adalah orang yang tidak membiarkan pikirannya mendambakan kesenangan atau meratapi kesengsaraan. Ya, jadi tidak terlalu euforia untuk mengharapkan kesenangan material dan tidak juga terlalu lama untuk meratapi kesengsaraannya. Ya. Lebih jauh, orang bijak seperti itu tidak membiarkan pikirannya menyerah. Orang yang bijak adalah tidak membiarkan pikirannya menyerah pada dorongan ketakutan dan kemarahan. Nah, ini. Jadi kalau kita mau memasuki dunia-dunia kontemplasi, paling tidak kita tidak akan pernah membiarkan dorongan, ketakutan, dan kemarahan itu untuk menguasai kita. Dengan cara ini, pikiran akan menjadi mantap pada tingkat yang transendental. Ya, kita mungkin sering kecewa dengan pimpinan. Ya, bisa jadi kita kecewa dengan teman-teman rekan-rekan sejawat. Ya, mungkin kadang-kadang kita menjadi geram, menjadi agak mangkel gitu. Ketika kemudian antara yang tersurat dengan yang tersirat tidak sejalan, antara yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sinkron dan sebagainya. Dan mungkin kita sebagai bawahan akhirnya bisanya ngedumel gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, orang yang bijak tentu tidak akan pernah membiarkan hal-hal seperti itu mendera dirinya, sehingga dia akan bisa memiliki kesempatan untuk kontemplasi. Apa yang dialami oleh Arjuna pada saat itu tentulah menggambarkan kondisi yang saat ini juga kita akan alami. Seperti halnya Arjuna mengalami antara takut untuk berperang dan marah karena dizolimi gitu. Bayangin nggak itu? Jadi kondisi realnya Arjuna kan begitu. Takut untuk berperang karena dianggap berpikiran masih bahwa dosa membunuh keluarga, saudara-saudara, tetapi juga marah karena hak-haknya dizolimi dan dirampas dan sering diperdayai oleh Korawa. Ini lanjut sih. Nah, niki tiang kenten santai mantan. Lanjutkan Haji. Ya, kita lanjut yang ke 57. Ya sarwatra nabi nehasat. Ya sarwatra nabi nehasat Tat prapya subam Tat
Subam Nabi Nanda Dina Duesti Nabi Nanda Esti Tasya Pradnya Pratistita Tasya Prajna Pratistita. Ia yang bebas dari perasaan kemelekatan pada apapun, berhati tenang dalam menghadapi yang baik maupun yang buruk, ia disebut orang yang bijaksana. Jadi, ia yang bebas dari perasaan kemelekatan pada apapun. Baik, ya, selalu tenang, baik dalam keadaan subha atau ahasubha, baik dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, atau dalam keadaan menderita atau duka. Tasya Pradnya Pratistita. Jadi Pradnya itu berarti orang yang cerah, orang berpengetahuan, berpendidikan. Pratista berarti dia yang sudah bisa membersihkan dirinya dari kemelekatan, dari subha dan asubha itu. Apa yang kita bisa petik dari sloka 57 niki adalah bahwa di dalam jadi ada seorang seorang penyair Inggris ya. Jadi saya teringat jadi seorang penyair Inggris namanya Rudyard Kipling. Mungkin di slide berikutnya, Ji. Jadi ada seorang penyair ya, namanya Rudyard Kipling yang terkenal dan telah merangkum esensi dari sloka ini. Jadi si Kipling ini membaca Bhagavad Gita gitu. Jadi kemudian dia membuat clipping merangkum apa yang dipesankan oleh oleh sloka 57 ini. Yang untuk memaknai tentang stita pradnya. Jadi orang yang sudah memiliki kecerdasan yang stabil. Nah, dalam puisinya itu kemudian dia menulis seperti ini. Ya. Jika Anda bisa bermimpi dan tidak menjadikan mimpi itu sebagai tuan Anda. Ya. Jika Anda bisa berpikir dan tidak menjadikan pikiran sebagai tujuan Anda. Jika Anda bisa bertemu dengan triumf, dengan masalah atau dengan kebaikan gitu ya, dan perlakukan kedua penipu itu dengan cara yang sama. Jadi ketika dia mendapatkan kebaikan dan kemudian mendapatkan masalah, dia memperlakukan keduanya itu dengan cara yang sama. Jika musuh atau teman yang penuh kasih tidak bisa menyakitimu, ya, jika semua pria menghitung dengan Anda tetapi tidak terlalu banyak, jika Anda bisa mengisi menit yang tak kenal ampun dengan jarak tempuh 60 detik, milikmu adalah bumi dan segala isinya. Dan yang lebih, Anda akan menjadi laki-laki anakku. Jadi, maksud daripada puisinya si Kipling ini, kalau kita bawa ke sloka yang ke-57 tadi, bahwa popularitas puisi ini menunjukkan dorongan alami pada setiap orang sesungguhnya. Ya, kita sesungguhnya punya dorongan yang sama dengan si Kipling ini, gitu. Jadi bahwa kita sering sekali kemudian menjadi terjebak dengan ya hanya untuk mimpi saja kita mungkin sampai terbawa sekian lama gitu. Apalagi kemudian mimpi itu mimpi buruk, apalagi mimpi yang membahagiakan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita bisa berpikir, ya, kita tidak bisa menjadikan pikiran itu hanya sebagai tujuan. Nah, di dalam ini kemudian Sri Krishna, ya, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana seorang penyair Inggris mengungkapkan keadaan pencerahan yang sama dengan yang dijelaskan oleh Krishna ini. Faktanya adalah bahwa dorongan untuk mencapai pencerahan adalah sifat intrinsik setiap manusia. Ini yang harus kita sadari. Jadi dorongan untuk mencapai pencerahan itu sebenarnya kan semuanya niat semua orang gitu. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang nggak ingin cerah.
yang tidak ingin memiliki atau mencapai pengalaman-pengalaman yang sifatnya rohani. Paling tidak, ya semua orang ingin moksah itulah. Semua orang ingin kembali kepada asalnya. Agama apapun mengajarkan bahwa semuanya akan entah mencapai sorga, mencapai nirwana, ya kembali bersatu dengan Roh Kudus. Kalau kita bilang kita akan moksah dan lain sebagainya. Paling tidak dorongan intrinsik ini pada setiap manusia ada. Yang lebih sederhana sekali, tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak memiliki sifat-sifat keilahian, sifat-sifat kebaikan. Semua orang ingin berbuat baik. Dan semua orang ingin membahagiakan dirinya, membahagiakan orang lain. Semua orang. Karena di dalam diri kita ada sesuatu yang maha suci, yaitu Atman. Inilah sesungguhnya setiap kita itu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sifatnya kebaikan. Tetapi ya itu seperti pernah kita bahas sebelumnya, karena kadar mangsi setiap pribadi ini juga berbeda-beda. Inilah yang kemudian menyebabkan dorongan intrinsik itu ada yang bisa mengeksekusinya dan ada yang tidak. Ada yang masih dalam perjalanan, ada yang sudah sampai, dan ada yang mengalami kegagalan. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh sloka niki yang dijelaskan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Bahwa dalam sloka yang lain dikatakan bahwa banyak orang yang sudah ingin mencapai aku, seperti halnya aliran sungai yang hendak mencapai samudra, gitu ya. Tetapi ada juga yang tersangkut, ada juga mengalami kekeringan sehingga tidak semuanya sampai ke samudra. Ada, tetapi tidak sedikit juga yang sudah sampai kepada samudra keesaan itu. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat agar kita bisa kembali kepada samudra keesaan itu. Karena setiap dari kita yang ada di sini adalah orang-orang yang secara intrinsik juga memiliki kesempatan untuk mencapai itu. Yang kira Nike, yang bisa pesankan dari sloka 57 Nike, ya kita bisa lanjutkan Ji, nanti kita diskusi. Setelah 58 Nike kita diskusi sebentar. Baik, di sloka yang ke-58, Niki juga masih, nah ini sudah teknis, ya sudah cara dikasih oleh Krishna kepada Arjuna. Yada sangharate cayam. Yada sanharate cayam. Kurmo ngani wasarwasa. Kurmo ngani wasarwasa. Indriyani indriyarte bias. Indriyani indriyarte bias. Tasya prajna pratistita. Tasya prajna pratistita. Jadi kata kurmo angganiwa. Ia yang dapat menarik indria dari objek-objek indrianya dengan sempurna, seperti halnya kura-kura yang menarik seluruh tubuhnya ke dalam badannya. Itulah orang bijaksana. Jadi teori cara kita agar bisa hadir menjadi orang bijaksana adalah dicontohkan dengan kura-kura. Jadi kurmo, ya, angga niwa, angga itu badan, kurmo itu kura-kura. Jadi seperti kura-kura yang menarik dirinya ke dalam cangkangnya. Apa pesan utama dari sloka niki adalah kita harus mulat sariri. Ketika kita mengalami persoalan, permasalahan, maka yang harus dilakukan adalah mencarinya ke dalam. Menemukannya ke dalam. Kita pernah bahas juga di kesempatan yang sudah lalu bahwa tidak ada sekecil apapun ya sesuatu yang terjadi pada diri kita sumbernya berasal dari luar diri kita. Tetapi di dalam dunia kenyataan saat ini kita sering sekali ya mencari penyebab di luar diri kita. Atau dalam kata lain, kita sering sekali mempersalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita. Nah,
Sloka niki justru mengajak kita agar kita belajar dari kura-kura. Begitu kura-kura mengalami persoalan hidup, dia mencarinya ke dalam. Begitu dia mendapatkan bahaya, merasa dirinya terancam, dia mengendalikan dirinya, dia menarik dirinya. Tidak so-force, ya, tidak justru mencarinya di luar. Sloka ini, kalau kita yang hanya mengutipkan satu lagi, ditegaskan kembali di dalam Wisnu Purana, mandala yang ke-9, sutta yang ke-19, sloka yang ke-14. Najatu kamah kamanam upa bogena sanyati hawisa krishna wartmewa buya ewa biwardate. Jadi mencoba untuk memuaskan hasrat indera dengan memberi mereka objek yang mereka inginkan. Adalah seperti mencoba memadamkan api dengan menuangkan mentega murni ke atasnya. Api mungkin bisa dipadamkan sejenak, tetapi kemudian akan menyala lebih besar lagi. Artinya apa? Bahwa ketika kemarahan itu ya bisa seperti ke api yang disiram dengan air, dengan bensin gitu, atau dengan mentega. Memang kalau kita sering bakar sate kan gitu kan, kayak bikin sate ini sini lengisnya kelihatannya apinya mati, tapi setelah itu dia akan membesar. Nah seperti itulah kemudian kemelekatan, ya, kemudian ketakutan dan kemarahan itu. Ya, kalau kita tidak mampu mengendalikannya, ya, mungkin ya kalau kita marah kemudian kita kita marah menggelegar dan sebagainya, seolah-olah kita menang. Wah, saya bisa marah, saya puas bisa marahin Pak Komang sekarang, merasa puas gitu. Mungkin sesaat kelihatannya seperti sudah bisa menyelesaikan masalah, tetapi di akhirnya justru itu akan lebih bahaya yang ditimbulkan dari kemarahan yang seperti itu justru akan jauh lebih besar efeknya kepada diri kita. Makanya kita disarankan untuk alangkah bijaknya kemudian ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita adalah menariknya membawa ke dalam, membawanya dalam bentuk-bentuk kontemplasi. Orang Bali bilang mulat sarire, introspeksi diri, begitulah kira-kira. Back and look inside, jadi kembali dan lihat ke dalam. Dan tidak kemudian menyalahkan orang lain terhadap apa-apa yang terjadi pada diri kita. Nah, keinginan ini ya saya hanya mengilustrasikan lebih simpel. Jadi keinginan itu sama seperti gatal dalam tubuh gitu ya. Digaruk-garuk memang enak rasanya, tapi justru akan meninggalkan luka yang lebih besar. Itu kira-kira. Jadi kemarahan, ketakutan, nafsu, iri hati, segala hal yang bentuknya negatif itu sama seperti rasa gatal dalam tubuh. Digaruk-garuk gitu. Memang enak gitu. Seolah-olah memang sebentar, wah, gatalnya hilang, tetapi setelah itu justru meninggalkan luka. Tubuh kita justru akan terluka. Nah, sebaliknya jika seorang dapat menahan, ya, kita dapat menahan rasa gatal selama beberapa waktu, ya, sengatannya mulai hilang. Nah, ini contoh. Jadi contoh nyata. Jadi kalau kita mampu, Pak Wahyu, kalau punggungnya gatal dikit, tahan sebentar itu, ya nggak sampai 2 menit, 3 menit pasti hilang. Daripada digaruk-garuk, ya pasti bisa luka tubuh kita, gitu kira-kira. Dan hilang perlahan. Itulah rahasia mendapatkan ketenangan dari rasa gatal. Jadi itu dengan cara mendiamkannya, merenungannya ke dalam. Jadi seperti itulah kira-kira analogi yang dimasukkan oleh sloka yang ke-58. Nah, logika yang sama juga berlaku untuk keinginan. Pikiran dan indera mengeluarkan banyak sekali keinginan. Jadi kalau diikuti keinginan kita katakan tadi, mungkin dalam 1 menit kita sudah memiliki beragam pikiran. Jadi, tetapi selama kita berada dalam permainan untuk memenuhinya, kebahagiaan tetap akan bersifat ilusi. Ya, kalau kita terus ngulurin indria gitu ya, seolah-olah kita bahagia, tapi sesungguhnya kita nggak akan bahagia. Justru indria itu justru akan mengikat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin melekat dan semakin terikat. Nah, jadi dikatakan seperti fata morgana. Nah, tetapi ketika kita belajar untuk membuang semua keinginan ini dan kemudian menemukan kebahagiaan bersama Tuhan, pikiran, indria kita pada saat itu akan berdamai dengan kita. Nah, ini
kembali lagi. Jadi kita memang secara teori kita punya Astanga Yoga, tapi dalam praktek kita masih minim untuk melakukan meditasi dengan baik dan benar. Itu sesungguhnya. Kita paling menjadi sangat meditatif kalau ada di pura. Ya, bahkan tidak jarang malahan ketika ada pemangkunya ngantap di Utama Mandala, kita justru masih lebih asik dengan gadget kita, ngobrol kangin kau daripada untuk berkontemplasi. Nah, ilustrasi yang digunakan dalam sloka ini adalah tentang kura-kura. Setiap kali ia menghadapi bahaya, ya, kura-kura melindungi dirinya dengan menarik anggota tubuh dan kepalanya ke dalam cangkangnya. Bapak udah Setelah bahaya berlalu, baru kemudian kura-kura itu kembali mengeluarkan. Jiwa yang tercerahkan memiliki kendali yang sama atas pikiran dan indera serta dapat menarik dan mengekstraknya sesuai dengan kebutuhan situasi. Jadi jiwa itu sesungguhnya juga seperti itu. Jadi kalau indera ini kita bawa ke dalam, maka di saat yang samalah jiwa itu akan menyentuhkan esensi keilahiannya. Nah, pada saat itulah sebenarnya indera-indera kita akan mengalami purifikasi, mengalami pemurnian. Nah, padahal kita tahu bahwa esensi ketuhanan kita ada dalam diri kita, tapi kita sering sekali kemudian tidak membawa indera kita ke dalam gitu loh. Tidak menyentuhkannya kepada kemurnian itu, justru kita sering membawanya keluar. Padahal kalau indera-indera yang bergejolak itu kemudian kita bawa ke dalam dan kita sentuhkan kepada sesuatu yang paling murni, yaitu Atman, maka sesungguhnya pada saat itulah kemudian segala kekacaubalauan yang ditimbulkan oleh indera itu akan mengalami pemurnian, akan mengalami praktista, akan disucikan kembali. Itu maksudnya sloka niki. Jadi kita harus diajak sekarang untuk kemudian sering-sering membawa persoalan hidup kita untuk ke dalam. Sehingga Atman, kesucian Atman yang tak terbatas itulah yang nanti akan memprayaschita kita, menyucikan kita, kemudian mempurifikasinya. Sehingga begitu keluar dia akan akan muncul intuisi, inisiasi yang lebih cerah. Itu yang kira niku pesan dari 3 sloka dari 56 sampai 58. Ini sebelum lanjut ke 59 dan 60, yang kira alangkah baiknya kalau kita diskusikan 3 sloka niki dulu. Selebihnya yang serahkan kepada Pak mimbar yang serahkan kepada Haji. Sukses. Nanti kita lanjutkan sloka 59 dan 60. Raris Haji Dewa. Pak Mangku, sukses Pak. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya di 3 sloka tersebut yang lumayan panjang dan cukup menarik di sloka 58 mungkin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Komang atau silakan Pak Wahyu. Silakan Pak Komang duluan. Silakan Pak Komang, Pak Wahyu. Sukses Pak Wahyu, terima kasih. Pak. Pak Juru Mangku, niki sloka 56, 57 ya sampai 58 ini membahas tentang kebijaksanaan. Yang tiang tanyakan, sloka ini apakah berlaku untuk semua orang atau saya rubah? Apakah sloka ini ajaran untuk semua orang? Karena kita kan memiliki juga ajaran catur warna, ya kan gitu ya. Ada catur asrama juga. Di mana hubungannya sloka ini dengan catur warna dan catur asrama. Dan Pak Juru Mangku, silakan. Mungkin sebentar sana siasan demun nyawis, yang persilakan niki. Pertanyaan yang saya kira sangat bagus dan tentu kita alami bersama-sama di tengah masyarakat. Pak Komang takutnya jangan-jangan ini sloka untuk para brahmana gitu, karena saya kan belum brahmana gitu misalnya. Silakan teman-teman yang lain, niki ada penglingsir yang Riki, ada Pak Nyaman Mudana, ada Bu Dewa Ayu, ada Bu Gantiari, tiang lihat banyak. Silakan, tolong dibantu tiang niki, bantu tiang silakan. Napi hubungan sloka ini dengan catur warna dan catur asrama. Terus teman-teman, Bapak Ibu sareng sami,
Om Swastiastu. Swastiastu Pak Nyaman, Daris. Iki Pak Nyaman yang di Bangli. Daris Pak Nyaman. Kami mantap saja niki ampura peng banget. Nah, yang dari Kementerian Agama wawu bisa gabung niki. Teman-teman aku habis monitor Pak Mangku ketiang aja baru dengar pengalaman yang terakhir sekali slogannya nggak dengar nih kalau belum bisa menyimak jadinya Pak Mangku belum bisa memberikan komentar. Baru nyampe dah yang dengar sudah mau tanya jawab Pak Mangku ampura peng banget teman-teman. Ampura. Sukses Pak Man. Nona Sampura tadi tidak bisa hadir karena dia ada kegiatan. Silakan teman-teman, Bapak Ibu sareng sami sanesiasa. Swastiastu, Mangku. Swastiastu. Pak Ji. Pak Putu niki. Putu di Bekasi. Siap Pak Putu Adiat Mikir, Aris. Niki penglingsir tiang di Bekasi. Santukan kenten jero. Wow, enten sloka yang memaknai seperti kura-kura ya menemukan suatu yang menarik diri, enten nggih? Menarik diri dari cangkangnya masuk. Jika becik untuk ke istana untuk introspeksi kita di dalam diri kita sendiri, namun perlu juga mempertimbangkan dari luar daripada cangkang niko. Kira-kira menurut Juru Mangku ada nggak di samping kura-kura niko menarik diri untuk introspeksi dalam diri sendiri dan atmannya sendiri, bisa nggak dibantu oleh pihak internal di luar daripada cangkang niko, kira-kira sampun api wonten yang sumber-sumber selain niko kan Juru. Niko pertanyaan tiang Juru. Suksemo. Aris, iki malah nambah pertanyaan ya. Tiang enggak apa-apa, kita nanti diskusikan bersama-sama. Aris semeton jane siasan yang nyadien nyantos iki. Swastiastu, kok sepi? Aris, Haji. Dia ikut nimbrung ya untuk bukan berpendapat tapi bicara aja. Nanti silakan dicermati. Nampaknya kalau sloka 56 ya, 56 itu sampai mungkin sloka 70. Itu sangat bergantung pada pemahaman kita tentang makna dari sloka 55. Ini yang sering dilupakan atau mungkin sangat sulit untuk dipahami. 56 sampai yang seterusnya itu sementara sampai 58 dulu. Lebih banyak kita olah itu secara kasat mata atau pikiran kita dengan indria-indria kita. Sehingga timbul pengekangan. Jadi tidak aneh kalau Pak Komang nanyain ada keterkaitannya enggak dengan catur warna ataupun catur asrama. Karena di catur warna di sana kan ada perbedaan profesi. Kemudian di catur warna, di catur asrama ada level-level kehidupan yang utuh. Nah kalau bicara kita ambil patokan pada sloka 55, siapa yang nggak ada atmannya? Dari baru lahir kan ada atmannya di dalam dirinya. Sampai mati ada atmannya, dan sudah mati pun atmannya juga tetap ada, cuman tubuhnya aja yang tidak ada. Kan itu. Persoalannya untuk memahami bagaimana bisa puas gitu ya. Kalau di sloka 55 itu puas pada atman dan ada di dalam atman itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita cari bersama, apa maksudnya. Baru kita bisa menjawab itu sampai ke sloka-sloka berikutnya, baru kita bisa lebih paham. Kalau tidak, itu semua nanti hanya olah pikir kita saja yang sangat bergantung pada latar belakangnya. Orang Sudra, orang Kesatria, orang Waisya, dan Brahmana, maksudnya yang punya profesi-profesi itu, tentu pola pikirnya juga akan berbeda tentang sloka-sloka 56 dan seterusnya. Begitu juga yang levelnya Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka juga akan berbeda di masing-masingnya. Karena semata-mata bergantung pada pikirannya. Mungkin ini sedikit dari Tiang. Suksemo.
Sukses Tuh Haji. Pak Komang sudah dapat clue sedikit? Kayaknya masih bingung beliaunya nih. Pasti bingung kalau pakai pikiran. Tiang kembali, Tiang setuju Haji Dewo ya. Jadi kita soalnya Tiang hanya punya pikiran, itu pun sedikit. Di Sloka 55 memang dijelaskan sangat utuh ya. Itu yang katakan, makanya setelah Sloka 55 nanti itu adalah jawaban dari pertanyaan 16 pertanyaan sebenarnya. Jadi di Sloka 55 Tiang ulang bahwa di sana Sri Krishna mengatakan kepada Arjuna demikian. Ketika seorang sadaka itu berarti orang yang disiplin melakukan sadhana kerohanian. Ya. Jadi orang yang disiplin melakukan dharmanya. Apakah dharma kesatria, waisya, sudra, brahmana, apakah dharmanya brahmacari, ya, kemudian grihasta, wanaprastha, dan sannyasin. Jadi orang sadaka itu bukan berarti orang yang brahmana. Bukan sulinggi saja. Di sadaka itu adalah bagi seluruh warna asrama dharma. Ya. Apakah dia brahmacari, dia harus disiplin terhadap dharma brahmacarinya. Gitu. Kalau misalnya dia seorang grihasta, ya dia harus disiplin. Nah, orang yang disiplin melakukan kewajiban-kewajibannya, itu yang disebut dengan sadaka. Gitu. Jadi kata sadaka ini harus dimaknai luas. Jangan mengatakan sadaka itu adalah orang yang sudah mekerucut begitu, tidak. Yang sudah berhasil mengatasi segala jenis keinginan duniawi yang memasuki pikirannya, dan melalui sang diri atau Atman itu berpuas hanya di dalam sang diri. Maka saat itulah orang sudah dikatakan mencapai tingkatan sudah terlelap bersama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sesungguhnya seperti Pak Aji tadi katakan, Haji Dewo, memang benar bahwa kita yang pertama kali tidak boleh kita lupakanlah esensi yang memberikan kita hidup ini. Kan ini yang sering kita lupakan. Saat ini kita sering, ya kata Haji, kita lebih banyak menggunakan rasional kita, jadi raga kita, bukan lagi esensi intrinsik kita. Gitu. Ya, kita kan sering tidak pernah kemudian menyadari bahwa kita sering mengatakan bahwa hidup kita ini adalah badan, hidup kita adalah tubuh. Kita jarang menyadari bahwa tanpa sang diri, tanpa Atman itu hidup kita nggak ada apa-apanya. Nah inilah yang kemudian diingatkan kembali oleh Krishna kepada Arjuna. You punya esensi loh yang selama ini you lupakan gitu loh. Esensi keilahian itu, yaitu Atman itu sendiri atau jiwatman itu sendiri. Nah, ketika kemudian orang menyadari esensi keilahiannya, esensi dirinya, bahwa antara Bu Gede Sudira, Pak Nyoman Mudana, Pak Putra Adnyana, Pak Wahyu digerakkan oleh esensi yang sama gitu, maka Bu Made, ya, Bu Gede Sudira dengan Pak Wahyu, tidak ada alasan kemudian dia untuk kemudian saling marah-marahan gitu misalnya. Atau antara Pak Komang dengan Pak Wahyu tidak perlu marah-marahan karena kita digerakkan oleh esensi yang sama. Kemudian apakah kemudian hal ini parsial? Enggak. Yang kira tidak. Seperti ketika orang sudah menyadari esensinya, saya kira tidak perlu kita kemudian ya sederhana saja lah, nggak usah lah terlalu esensi. Ya, tubuh kita gitu, ya, Panca Mahabhuta kita itu kan salah satu esensi yang membentuk kehidupan kita. Panca Mahabhuta kita kan sama. Apa kemudian Pak Komang Wira hanya pertiwi saja kan enggak? Atau Pak Dewa Gana Pati apa hanya apah saja kan tidak? Tubuh kita saja dibentuk oleh esensi yang sama, Panca Mahabhuta yang sama. Ya. Kemudian yang lainnya lagi juga sama. Yang berbeda itu kan hanya paling lapisan paling luar kita, yang bersentuhan langsung dengan dunia luar. Indria-indria kita yang mencerap dunia luar inilah yang kemudian menyebabkan kita mengalami perbedaan-perbedaan. Tetapi kemudian kita sering sekali justru perbedaan itu yang kita besarkan, bukan esensi keilahian kita. Nah, Krishna dalam hal ini tentu mengajak kita untuk lebih mengenal jati diri itu. Karena ketika kita sudah mengenal jati diri kita bahwa esensi diri kita sama,
maka di saat yang sama lah kemudian kita tidak akan lagi, ego kita pada saat sana pasti akan turun. Jadi, saya enggak, oh ternyata saya masih satu bangsa. Saya sering dulu Pak Komang ya, mengalami ini. Napi nunasang antuk linggih gitu ya. Saya sering jawab titiang wangsa manusia gitu ya. Terus aja ampun saya bilang. Saya enggak pernah mengatakan, kan kita ditanya napi sorohin itu yang bilang saya soroh manusia gitu. Jadi sederhana jawaban saya dulu. Jadi untuk menghindari polemik apa wangsa saya pandai apa pasak. Jadi saya memang karena saya akan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita melihatnya di luar. Nah, yang kira apa yang dikatakan oleh Pak Komang tadi bahwa Sloka 56 dan sampai Sloka 58 itu tidak bisa kita parsialkan. Dia berlaku untuk semuanya, untuk umat manusia kok. Jadi untuk semua umat manusia, baik apakah dia Brahmacari, Grihasta, Vanaprastha atau Sannyasin. Apakah dia Sudra, Waisya, atau dia Ksatria atau dia Brahmana. Untuk semuanya. Mengapa demikian? Kan itu pertanyaannya. Jadi karena mau dia Brahmacari, mau dia Grihasta, mau dia Vanaprastha, mau dia Sannyasin, mau dia Sudra, Waisya, Ksatria, mau dia Brahmana, kan cita-citanya sama. Secara intrinsik semuanya memiliki harapan yang sama. Paling tidak kita pernah bahas tujuan utama kelahiran manusia ke dunia ini paling tidak dua hal Pak Komang, kan sama. Bagaimana caranya menghindarkan diri dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Suku tanpa wali duka kata orang Jawa, atau kita bilang moksartam jagadita. Saya kira semuanya sama. Ketika itu yang dipahami, maka sesungguhnya Sloka 56 sampai Sloka 58 ini tidak hanya berlaku bagi golongan-golongan tertentu saja. Walaupun mungkin di sana dikatakan untuk kaum bijaksana. Apakah kebijaksanaan itu hanya dimiliki oleh kaum Brahmana atau kaum Sannyasin? Tentu tidak. Bisa jadi kebijaksanaan itu dimiliki oleh anak-anak Brahmacharya. Makanya doa tadi kita awali apa Pak Komang? Om Tanme Mana Siwa Samkalpamastu. Ya, semoga pikiran yang suci itu senantiasa melingkupi diri kita. Bahkan kita sering berdoa. Om Mano Badra Kertawo Yantu Wiswata. Jadi semoga pikiran yang benar itu datang dari segala penjuru. Itu artinya apa? Bahwa kita menyadari bahwa kebenaran itu berada di mana-mana. Tidak hanya pada kaum Brahmana atau kaum Sannyasin, tetapi juga bisa jadi pada mereka yang Brahmacari atau mereka yang Sudra. Jadi itu yang harus kita sadari bahwa kebenaran itu tidak hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang sudah menyandang gelar Brahmana. Tetapi esensi kelahiran itu dimiliki oleh setiap entitas yang ada di dunia ini. Sehingga konsep yang diwejangkan oleh Krishna kepada Arjuna itu berlaku untuk umat manusia. Ya, tidak membedakan apapun agamanya, karena kitab-kitab suci agama Hindu kan tidak pernah membahas untuk golongan tertentu, tapi untuk umat manusia. Sarwa Bhutesu, menjadi untuk semua makhluk hidup bahkan. Jadi tidak hanya manusia saja. Itu yang kira nih. Kemudian terkait dengan Pak Putu, apakah selain harus kontemplatif ke dalam, apakah dunia luar juga berpengaruh? Tentu. Ya, dunia luar perlu. Makanya kan istilahnya bagaimana caranya agar kita sehat di luar dan sehat di dalam. Mens sano in corpore sano. Jadi kita harus sehat sekala dan niskala. Kata sekala berarti sesuatu yang ada di luar diri kita. Dan niskala tentu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dunia luar tentu pengaruhnya sangat besar terhadap keberadaan kita di dunia ini. Sehingga kita tidak boleh juga mengabaikan pengaruh luar. Tetapi gitu, pengaruh luar ini jangan sampai kemudian mengendalikan diri kita. Karena kita yang menjadi tuannya. Kita yang harus mengendalikan dunia luar ini. Jangan sampai kemudian dunia luar itu yang mengendalikan kita. Nah, yang sering terjadi saat ini kan dunia luar itu mengendalikan kita. Ya, contoh sederhana misalnya kalau kita sering bermedia sosial gitu kan. Acap kali berita-berita yang berseliweran di media sosial lewat WA dan lain sebagainya, justru itu yang kemudian membuat kita tuh kadang-kadang deg-degan gitu kan. Ya. Justru akan mempengaruhi pola pikir kita, pola persahabatan kita, dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian terlalu percaya dengan dunia yang ada di luar. Saya mengatakan bukan tidak boleh percaya dengan dunia luar, kita percaya, tetapi kemudian jangan sampai kemudian kita yang dikendalikan oleh dunia yang ada di luar diri kita. Tentu kita yang harus kita kuatkan, itu sebabnya yang pernah mencontohkan dulu, kenapa ketika kita mengambil sikap sembahyang,
entah Amustikarana atau Dewa Pratista gitu ya, seperti ini, atau apa Sat Pranayama. Kenapa tangan kiri kita yang ada di bawah dan tangan kanan kita yang ada lebih di atasnya? Tangan kanan kita itulah simbol Karmendriya, tangan kiri kita adalah simbol Budi Indriya. Ini adalah sifatnya duniawi, tangan kanan kita, tangan kiri kita adalah sifatnya rohani. Artinya apa? Rohani itulah yang harus mengendalikan jasmani. Yang di dalam inilah yang harus mengendalikan yang ada di luar. Atau yang di dalam inilah yang harusnya menyangga yang ada di luar. Bukan dibalik, yang di luar yang harus menyangga yang di dalam. Itu sangat teori yoga, ya, yoga sanas. Kenapa tangan kiri kita yang di bawah? Karena artinya Panca Budi Indriya inilah yang harus lebih dominan dibandingkan dengan Karmendriya. Walaupun orang akan mengatakan antara jasmani dan rohani harus seimbang. Tapi dalam tataran kerohanian, maka rohani itu prosentasenya harus lebih besar dibandingkan dengan jasmani. Karena yang rohani inilah yang akan lebih menjamin kita untuk mampu meringankan langkah-langkah kita mencapai sesuatu yang sifatnya rohani. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sangat suci, maka kerohanian atau kesucian inilah yang kemudian akan lebih harus kita dominasikan, harus kita besarkan prosentasenya dibandingkan dengan jasmani. Tanpa juga memang kita nggak boleh mengabaikan dunia luar. Kita nggak perlu, karena dunia luar juga akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah kita yang harus mengendalikan dunia yang ada di luar diri kita. Bukan dunia luar itu yang kemudian harus mengendalikan. Karena kalau dunia luar kita yang mengendalikan kita, di saat yang sama kita tidak akan memiliki jati diri. Kita akan kehilangan diri kita sendiri. Yang kira nih ke Pak Putu, serang Pak Komang yang bisa sampaikan. Tentu sloka 56, 58 ini memang harus kita baca agak pelan, berulang-ulang, ya, sehingga nantinya kita akan menemukan titik bahwa 3 persoalan kita, yaitu kemelekatan, ketakutan, dan amarah ini yang kemudian menjadi kata kunci agar orang itu bisa memasuki sesuatu yang sifatnya lebih rohani. Tanpa kemudian kita mampu mengendalikan itu, mengenalinya lebih dahulu, kemudian mengendalikannya, memanajenya dengan baik, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui esensi kesejatian diri kita. Yang kira nih ke Pak Komang yang dapat yang sama. Mungkin sementara yang lain mau menambahkan, silakan. Haris, betul. Bu Gede mungkin, Bu Gede senyum-senyum. Selamat ulang tahun membuat WHDI yang ke-33 gitu. Sampun bajang genten WHDI ini mungkin gitu. Ya, yang nenten kita lanjut 2 sloka lagi, Ji. Kita lanjut ke sloka 59. Oke, 59 ini bagus juga. Wisaya winiwartante. Wisaya winiwartante. Niraharasya dehina. Niraharasya dehina. Rasya warja merasupyasya. Rasa warja merasupyasya. Param drastva niwartate. Param drastva niwartate. Yang berpantang, ya, dapat menghindari diri dari objek-objek indria, tetapi ikatan rasa kemauan masih tetap ada. Akan tetapi rasa ini juga akan menghilang dan dapat dinikmati lebih mulia bila dapat merealisasikan Tuhan. Atau yang mungkin terjemahkan agak berbeda. Mereka yang sudah menjauhkan indria-indrianya dari objek-objek indria, ya, barangkali objek indria-indria itu terjauhkan. Jadi ini kalau kita sudah bisa menjauhkan indria-indria kita dari objek indria, ya, barangkali objek indria itu
akan terjauhkan. Tetapi rasa kepuasan indria masih tetap ada. Akan tetapi dengan mengalami rasa kepuasan yang maha tinggi, ya, bersama ya, dengan Tuhan yang Maha Esa, maka rasa kepuasan duniawi menjadi tidak ada. Saya contohkan sederhana. Pada hari ini misalnya ketika indria kita, mata kita melihat objek yang cantik gitu misalnya, atau yang indah atau yang menggiurkan gitu misalnya. Ya. Pada saat kita berkontemplasi bisa jadi kita bisa menjauhkan objek itu, tetapi rasa pemandangan misalnya Gede gitu misalnya pas pergi ke Eropa gitu, melihat salju yang maha putih begitu kan. Mungkin pada saat hari ini sudah bisa menjauhkan objek salju yang ada di Eropa itu, tapi rasa objek itu masih dia dapat nikmati gitu. Walaupun sudah nggak ada, walaupun sudah tidak melihat. Nah, itulah kemudian cengkeraman objek indria itu seperti itu. Segala sesuatu yang memberikan kita menyentuh ke dalam itu bisa saja kita bisa jauhkan, tetapi rasanya masih ada. Nah, hanya itu. Bagaimana caranya agar kemudian kita bisa memutus? Nah, kan itu memutus keterikatan indria kita dengan objek indria itu adalah hanya ketika kemudian kita bisa merealisasikan Tuhan dalam diri kita. Hanya ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dengan sloka yang indah, ya, Wiswa Wirat Swarupa, sesungguhnya seluruh kenampakan entitas yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah perwujudan kosmik dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa memasuki itu, baru kemudian kemelekatan indria kita kepada objek indria itu akan bisa kita hilangkan. Nah, semasih kemudian kita tidak menyadari bahwa Wiswa Wirat Swarupa, ya, semasih kita belum menyadari Iswara Sarvabhutanam, Tuhan meresapi semua ciptaannya, maka selama itu pengaruh objek indria itu akan masih bisa kita rasakan. Seperti yang contohkan tadi. Ya. Nah, ketika seseorang berhenti makan, ya, seperti dalam puasa, ini penjelasan sederhananya demikian, yang ambil contoh-contoh analogi, keinginan indria kita tentu akan menjadi berkurang, kan begitu? Jadi ketika seseorang berhenti makan, seperti dalam puasa, keinginan indria menjadi lemah. Jadi kita kan lemah, ya, oh saya nggak pengen makan, ya, karena berpuasa. Demikian pula dalam penyakit, seseorang kehilangan minat terhadap objek kenikmatan. Ketika sakit, yang ani nasi jam jeg busing idang rasa gitu, pada sakitnya. Ya. Kondisi kebosanan ini bersifat sementara. Ya, ini sementara kita. Jadi pada saat sakit, makanan enak, sakit gigi, yang kena orang ini jangan sana, jangan nggak bisa itu. Hilang niat kita untuk menikmati makanan itu. Tapi itu sifatnya sementara. Nah, karena benih keinginan kita untuk makan tetap ada. Itu. Akhirnya berjanji, nah aman gue sakit gigi ini hilang, jak bin makanan ini enak-enak, bang bin sakit ya kan begitu. Kadang-kadang kan kita begitu. Kita udah tahu menyebabkan kita itu sakit gigi, tapi begitu sembuh bin mengulang itu. Kayak Bu Gede Sudiro, dia tahu bahwa rujak yang pedas itu bikin sakit perut gitu. Bu sakit perut memang enggak makan rujak, tapi keinginan untuk makan rujak yang pedas itu masih ada. Ketika perutnya sakitnya hilang, jadi bin malih ngeligas nih ke, nah, gitulah kira-kira. Jadi sifatnya sementara. Nah, sekali lagi ketika puasa dihentikan atau penyakitnya hilang, keinginan kita akan kembali ingin menikmati objek itu. Nah, ini berarti kita belum bisa memutusnya. Mengapa demikian? Karena kita belum menyadari sesungguhnya bahwa sesuatu yang ada di luar itu akan sangat mengikat kita. Nah, apakah benih keinginan ini? Nah, ini pertanyaan kita. Ini adalah sifat intrinsik jiwa untuk mencapai Tuhan. Jadi sesungguhnya ini kembali, apakah benih keinginan? Jadi benih keinginan yang paling murni adalah sesungguhnya kita ingin mencapai Tuhan. Itu sesungguhnya benih yang paling hakiki dalam diri kita. Tidak pengen kembali kepada Tuhannya. Nah,
yang darinya itu adalah sebagian kecil. Nah, ini kadang-kadang kita kecil voltasenya untuk itu. Padahal itu yang inti. Nah, sampai ia mendapatkan kebahagiaan, sampai kemudian kita menyadari bahwa itulah sesungguhnya tujuan utama kelahiran saya, baru pada saat itu dia akan bisa membesarkan voltase ya keinginannya dia untuk memutus kemelekatannya kepada objek-objek yang ada di luarnya. Dan dalam Taittiriya Upanishad ada dikatakan demikian, Tuhan itu maha bahagia ketika jiwa mencapai Tuhan. Ia menjadi kenyang dalam kebahagiaan. Jadi karena Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan dan jiwa itu juga adalah sumber kebahagiaan, maka ketika kemudian kita mengenali diri kita, di saat itu kita sesungguhnya akan bahagia. Sebelum kita mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya, maka kebahagiaan itu sifatnya hanya sementara. Sama seperti diibaratkan tadi, seperti orang yang hanya berhenti menikmati rujak yang pedas hanya gara-gara sakit perut. Tapi begitu sakit perutnya hilang, dia akan kembali menikmati rujak itu. Hanya ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah esensi kebahagiaan, baru di saat itu dia akan mampu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini di dalam Taittiriya Upanishad. Raso wa isah rasam, via Hya wayam lab 2 saya salah ketika ya. Lab 2 anandi bawati. Jadi anandi bawati. Jadi pada saat itulah kemudian dia akan baru mampu mencapai realisasi kebahagiaan. Nah, tiang kira ya, kemudian artinya kata kuncinya yang kita bisa renungkan dari sloka 59 ini, pengabdian adalah cinta untuk yang tertinggi. Nah, kalau kita bawa ke dunia kerja, ya, bukan manglistia niki misalnya, ya, pengabdian adalah cinta untuk yang tertinggi dan yang terendah akan jatuh dengan sendirinya. Artinya apa? Bahwa kalau kita mampu melakukan pekerjaan itu sebagai pengabdian, maka di luar itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan pekerjaan kita sebagai pengabdian, maka tujuan-tujuan kecil itu yang rendahan-rendahan itu secara otomatis akan berguguran. Jadi kalau kita bawa ke dunia kita seperti dunia bekerja saat ini seperti itu. Sudahkah kita kemudian benar secara konsisten mengatakan bahwa pekerjaan saya adalah pengabdian, atau jangan-jangan di sana masih ada terselip dan A, B, dan C sampai Z itu misalnya, maka selama niat-niat yang bukan merupakan pengabdian, dia tetap akan memberikan kita belenggu, ya, suka dan duka, panas dan dingin dan lain sebagainya, like, dislike, ya, dan lain sebagainya. Ya, seperti Pak Nyaman Mudana gitu misalnya, kalau dia sudah bisa mengatakan bahwa pekerjaannya adalah pengabdian, ya, mau tukinnya datang telat, mau datangnya gini, dia bahas santai-santai aja gitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa pekerjaan itu bukan pengabdian, mau telat tukin itu ke subuh, kadang-kadang sudah membuat kita tidak bisa bekerja dengan baik, sudah malas-malasan, nih rumuang, akhirnya inovasi bekerjanya jadi menurun dan sebagainya. Nah, tiang kira niku yang dimaksudkan dari sloka 59 niki. Jadi semasih indria kita ya memikirkan objek indria itu, maka selama itu pula rasa itu akan tetap ada. Ya. Yang kenten bude begede nge. Yang tahulah rujak serutnya Bekasi pasti enak gitu. Ya, dilanjut aja deh. 60. Ye. Sloka 60. Ya tato yapi konte ya. Ye. Ya tato yapi konte ya. Guru sasya vipaschita. Guru sasya vipaschita. Indriyani pramatini. Indriyani pramatini. Haranti prasabamana. Haranti prasabamana. Ya. Meskipun seseorang berjuang keras untuk mencapai kesempurnaan, wahai putra Kunti, nafsunya yang bergelora akan menyesatkan pikirannya dengan paksaan.
Nah, ini kontradiktif nih kelihatannya. Jadi meskipun orang berjuang keras untuk mencapai kesempurnaan, oh putra Kunti, tatkala nafsunya masih bergelora, justru akan bisa menyesatkan pikirannya dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu. Atau yang terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Sebab, wahai putra Kunti, pikiran orang-orang bijaksana yang sedang berusaha untuk mengendalikan indria-indrianya pun ya, dapat dibawa lari secara paksa oleh indria-indria, oleh nafsu yang sangat kuat itu. Artinya apa? Bahwa sering sekali ya kita sudah melakukan sadhana, ya sudah berpuasa, meditasi, berjapa, medana punya, sembahyang setiap hari dan lain sebagainya. Tujuan kita, keinginan kita agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada ide Sang Yang Dewasa. Ya, itu niat kita awalnya. Kita sudah berusaha untuk bisa seperti itu. Ya. Tetapi jangan salah. Karena ya dengan masih adanya nafsu yang masih menggelora, sering sekali niat kita yang bagus, yang suci itu justru menjauhkan kita dari tujuan pertama kita. Ini sama diibaratkan oleh Vivekananda seperti seseorang yang awalnya berniat pergi ke pasar untuk membeli sayur. Ya, dari rumah dia pamit dengan suaminya, wahai suamiku, saya mau pergi ke pasar mau beli perlengkapan untuk rumah tangga. Itu niat awalnya dia. Tetapi di tengah perjalanan dia kepincut dengan pedagang kaki lima yang menjual tas yang diskon besar-besaran. Akhirnya dia nggak pernah sampai ke pasar. Dan akhirnya pulang nggak bawa sayur mayur, tapi yang dia bawa adalah tas. Jadi kenapa? Karena dia kepincut, karena nafsunya yang masih menguasai, sehingga dia melupakan tujuan utama dari kelahirannya. Tujuan utama dari mengapa dia harus pergi dari rumah, padahal tadi niatnya pertama untuk pergi ke pasar untuk beli sayur. Tetapi karena nafsunya yang masih besar, masih menggelayuti, sehingga dia nggak sampai ke pasar. Justru sampainya hanya di pedagang kaki lima yang menjual tas yang mungkin menawan menarik, apalagi ditambah diskon sampai up 70%. Itu kira-kira ilustrasinya. Nah, indria itu dikatakan seperti kuda liar oleh susastra akhirnya. Itu sebabnya indria itu dikatakan seperti kuda liar yang baru saja dimanfaatkan. Ya, mereka terburu nafsu dan sembrono. Dan karenanya, jadi mendisiplinkan mereka adalah pertempuran. Jadi mendisiplinkan nafsu yang liar itu adalah pertempuran yang sesungguhnya yang harus kita lakukan setiap hari. Ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang mau mendisiplinkan diri, sehingga kita layak disebut sebagai seorang sadaka yang disiplin untuk mengendalikan keliaran daripada nafsu indria kita. Oleh karena itu, hasrat akan pertumbuhan spiritual harus dengan hati-hati diusahakan untuk selalu kita jinakkan. Ya. Ini harus hati-hati menjinakkannya, jangan kasar gitu ya. Jangan pengen saya mau belajar yoga. Ya, baru yamo-niyamonya belum bagus, tiba-tiba udah bisa mau langsung meditasi. Akan sangat sulit kita lakukan. Makanya Astanga Yoga itu yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Untuk bisa mencapai, jangankan mencapai dhyana meditasi, ya. Untuk mencapai pranayama yang bagus saja itu tidak perkara mudah sesungguhnya. Ya. Maka Resi Patanjali mensyaratkan sebelum orang bisa memasuki pranayama, pratyahara, berkonsentrasi, ya, dharana, dhyana, apalagi mencapai samadhi, maka yang harus lebih pertama kali dikuatkan adalah yama niyamanya. Yama berkaitan dengan pengendalian yang sifatnya fisik, niyama pengendalian yang bersifat bersifat non fisik, gitu. Cara makan, cara duduk. Jangankan itu, untuk belajar duduk saja dengan baik kita perlu belajar.
perlu serta-merta kemudian kita langsung bisa duduk dengan baik untuk belajar meditasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah seharusnya kita mengendalikan kuda liar ini dengan penuh kehati-hatian agar kita tidak mengalami kegagalan dalam proses kita melakoni kehidupan ini. Karena sering sekali kita ingin terburu-buru. Ya, contoh sederhana misalnya, ya Bu Listia gitu, belajar yoga, pengen sehat, ya pengennya sehat gitu. Tapi belajar yoganya 3 bulan sekali, praktek, baru ajak mengkia dan pendik, sakit bangkiang. Karena prosesnya nggak dilalui, nggak pemanasan. Sama seperti orang berolahraga, harus ada warming up-nya dulu, pemanasan. Jangan langsung tiba-tiba ngambil raket, itu apalagi nggak terbiasa, ya sakit pinggang, tangan pegel, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang seharusnya kita lakukan. Ada step-step yang memang harus kita lalui ketika kita ingin benar-benar bisa mengendalikan si kuda liar ini. Harus mengenali diri kita seutuhnya, mengenali potensi yang kita miliki, mengenali diri kita seutuhnya. Yang kira Nike yang bisa sampaikan, Niki baru permulaan sesungguhnya penjelasannya Krishna kepada Arjuna tentang bagaimana sesungguhnya kita harus setiap saat, every day, setiap momen itu kita renunciation. Artinya kembali merenungkan diri kita sendiri sehingga kita tetap bisa setiap saat mengevaluasi diri. Oh, hari ini apakah progres, apakah mundur, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Yang kira demikian dapat yang sampaikan. Semoga ya kita bisa melalui kehidupan ini dengan penuh sukacita dan kita bisa selangkah demi selangkah untuk menemui esensi kesejatian diri kita. Dengan demikian kita akan bisa mengendalikan kemelekatan, ketakutan, dan kemarahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggih, matur suwun semua Haji Dewet yang kembalikan kepada Haji Dewet. Nggih, Om Santi 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 Om. Laris, makan sarang sami. Oke, Suksma Pak Mangku, penjelasan sangat luar biasa sampai nggak terasa udah jam segini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Wahyu, Laris, Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu tadi mau bertanya sepertinya. Oke, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf saya pasif 3 pertemuan Jero Mangku. Nggak sedang mengajar, tapi tadi seperti yang Jero sampaikan sakit gigi ya, sedang ke dokter gigi. Jero, tadi Pak Komang juga sebenarnya sudah mewakili pertanyaan saya, namun dari situ ada penjelasan saya bisa tangkap bahwa menyangkut kebijaksanaan, Jero. Kalau saya baca di Bhagavad Gita yang versi ada penjelasannya bahwa kebijaksanaan itu adalah alat tertinggi supaya kita bekerja bebas gitu, Jero Mangku. Sehingga kalau saya tambahkan tidak mengikat kepada catur asrama dan juga catur warna, begitu. Tetapi itu merupakan proses, begitu saja sih yang saya ini kan. Cuma saya ini Jero Mangku, mohon maaf kalau boleh saya bertanya, di sloka 57 itu, kalau dalam penjelasan yang saya baca di Bhagavad Gita menyebutkan bahwa seperti begini, kita tidak perlu memuji bunga yang mekar dan mengutuki yang layu. Apakah dalam sloka 57 ini mengajarkan bahwa kita harus apatis? Dalam artian, apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak perlu kita bertindak apapun. Kan yang menurut saya sedikit kontradiktif terhadap apa yang menjadi hakikat kita sebagai manusia untuk bekerja tanpa mengharapkan hasil. Begitu, Jero. Kemudian yang kedua, menyangkut pada pengalaman, Jero Mangku, masih juga dalam sloka 56 sampai dengan 60, apakah kita sebagai umat Hindu diizinkan untuk ya paling tidak kita melawan pada saat dijelek-jelekan di belakang. Apalagi yang pernah saya alami, Jero, bahwa zaman sekarang yang baru-baru ini dengan isu-isu agama yang cukup keras. Sehingga hal ini di tempat pekerjaan menghambat saya dalam artian info saja bahwa agama Hindu satu-satunya di Bandung itu saya.
sehingga hal ini diisukan menjadi penghambat dalam hal bekerja. Tapi selama ini seperti yang karena saya ikut terus kelas agama, saya dapat istilahnya pencerahan, ya saya diam gitu. Diam saja, ya sudah, berarti memang itu bukan yang terbaik buat saya, itu aja yang saya selalu terima. Mungkin bisa tanggapannya itu saja, Jero Mangku, dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Suksema Pak Komang, terhadap sloka 57 yang kira bukan apatis, tapi kita cukup menjadi pengamat saja. Fenomena dunia ini selalu saja seperti itu. Dia RAM-nya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Karena kita sering sekali justru terpesona oleh perubahan itu. Ya, alam ini tidak ada, naik, ada, dan kembali tidak ada. Orang yang bijaksana cukup mengamatinya saja. Dia tidak akan masuk ke kepusaran itu. Ya, jadi diamati saja. Oh, bunganya harum, ya memang bunganya harum. Cukup. Oh, bunganya berbau busuk, ya sudah cukup. Jadi dia tidak memberikan komentar apa. Itulah karena mengapa? Karena dia menyadari bahwa setiap keberadaan ini datang ke dunia ini dengan guna dan dharmanya. Gitu. Ya. Saya contohkan sekarang, siapa yang tidak tahu laler hijau? Semua orang mungkin akan mencemooh, oh laler hijau, sumber kuman. Kan begitu. Tapi jangan salah, laler hijau datang ke dunia ini juga dalam rangka untuk melaksanakan dharmanya. Kalau nggak ada laler hijau, siapa yang akan mengurai bangkai-bangkai itu? Mungkin kita jijik pada satu ketika melihat cacing itu, tapi tanpa cacing, tanah tidak akan gembur. Jadi semua keberadaan di dunia ini datang dengan dharmanya. Jadi seorang yang sudah cerah, dia akan menyadari bahwa ya sudah, memang itu dharmanya dia. Kita bukan apatis, bukan artinya kita tidak peduli. Tetapi gitu kan, karena kita adalah makhluk yang berpikir, tentu kita tidak bisa juga kemudian kemudian kita tak cuek begitu misalnya. Apalagi kemudian diam, terlebih misalnya kita ada esensi-esensi yang semestinya kemudian kita bisa memberitahukan. Jadi saya agak pernah membaca juga gitu bahwa mana yang lebih bijak. Apakah kemudian kita membiarkan kejahatan itu terjadi, kemudian kita diam, padahal kita tahu itu ketidakbenaran, atau kita bersuara lantang untuk meneriakkan bahwa itu salah. Kan itu. Kalau kita diam, kita tahu itu salah, tapi kita diam. Kita mengamatinya saja, oh saya biarkan aja, memang dia memang begitu, dan sebagainya. Kita cuek. Tentu tidak bisa juga seperti itu. Makanya di dalam Upanishad dikatakan, Satyam Wada Dharmacara. Ya, mengatakan kebenaran, mengungkapkan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Jadi ada momen kita memang harus mengamati, ada momen kemudian kita harus berbicara. Jadi tiang kira nih, jadi sloka yang 57 memang seperti itu. Ada, kita nggak peduli apakah dia bau busuk pada satu ketika, ya tidak terikat kepada hal-hal yang buruk, ya orang yang memuji atau mencemooh kita. Ya santai saja. Kita harus menyadari, oh ketika ada orang memuji saya, ini karma baik saya sedang berbuah. Gitu. Ketika ada orang yang mencaci saya, ini karma buruk saya sedang panen raya. Jadi kita harus membawa pikiran kita ke sana. Jangan sampai nanti ketika orang memuji kita, kita menjadi sombong. Dan ketika ada orang yang mungkin menyakiti kita, kemudian kita menjadi sakit hati. Gitu. Nah, kalau kita sadari, seperti awal yang katakan, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, penyebabnya berasal dari luar diri kita. Maka ketika kita dipuji, ya sadari bahwa, oh niki karma baik saya sedang berbuah. Ketika kita mungkin mendapatkan persoalan, menderita, mengalami duka cita, ini karma buruk saya sedang panen raya, begitu. Kalau itu kita lakukan, hidup kita easy going. Nggak punya beban kita melakoni kehidupan. Hanya saja karena kita katanya, wah, masa ya mungkin saya sering dengan Bu Listia gitu, masa sih bisa seperti itu Pak Mangku? Oh iya gitu. Jadi tapi itu yang harus kita lakukan gitu ya.
Ya, kalau kita dipuji ya anggap saja itu ya, karma-karma kebaikan kita memang sedang berbuah. Itu yang dimasukkan oleh Sloka 57. Kemudian dari tadi terkait dengan bagaimana ada orang yang ya misalnya mungkin ya mengkoreksi keberagamaan kita, apalagi kemudian kita sendiri di sana gitu. Makanya saya katakan orang Hindu itu ya harus jadi Brahmana gitu. Jangan membiarkan Brahmana itu dimiliki oleh pedanda dan pemangku saja. Kita harus jadi Brahmana. Artinya apa? Maka tidak mau kita harus belajar keyakinan kita, mempelajari agama yang kita yakini. Jangan sampai orang lain lebih fasih tentang agama kita daripada kita sendiri yang menganutnya. Kan ini yang sering terjadi. Kita selalu mengatakan Brahmana itu hanya sulingge pemangku, kesatria itu hanya polisi, tentara, Waisya itu hanya mereka kaum ekonomi, Sudra itu pekerja kasar. Saya katakan berulang-ulang bahwa kita harus jadi Brahmana untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah jadi Brahmana untuk diri kita sendiri, berarti kita memiliki kewajiban untuk mendalami agama kita, sehingga ketika ada orang yang mengkoreksi ajaran agama kita, kita bisa memberitahukan yang benar. Bukan kemudian kita menjadi sakit hati atas ketidakberdayaan kita memberikan penjelasan. Kan ini yang sering terjadi. Kita sering sekali menjadi sakit hati ya ketika ada orang yang mengkoreksi agama Hindu penyembah pohon, penyembah batu, penyembah berhala dan lain sebagainya. Kan begitu misalnya. Ngapain sih lu bla bla. Itu karena kita menjadi sakit hati karena ketidakberdayaan kita menjelaskan apa yang kita yakini. Makanya saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya, mari kita menjadi Brahmana. Brahmana artinya kita mempelajari agama kita dengan baik. Mari kita menjadi kesatria. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain. Mari kita menjadi Waisya, mencari sumber penghidupan dengan jalan Dharma. Mari kita menjadi Sudra, memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang lain. Jadi konsep itu kan yang harus kita maknai. Saya kira saya juga mengalami ketika saya bertugas di Bekasi, saya sendirian orang Hindu di sana gitu. Memang kita diuji terus. Ya pada ujung-ujungnya ketika kita menjelaskan, saya tanya alasannya kenapa Anda menanyakan tentang keyakinan saya. Ya, dia ya, dalam bahasa ngelesnya, saya hanya ingin tahu apakah orang yang bekerja di Kementerian Agama adalah orang-orang yang ngerti agamanya sendiri. Walaupun pada awalnya saya tahu mereka memang menguji, mengcompare dan lain sebagainya. Sehingga yang katakan akhirnya begini, ada hal yang sama ya kita tidak perlu bedakan. Ada yang berbeda ya tidak perlu kita samakan, kan gitu saja. Teori beragama kan begitu. Yang sama jangan dibeda-bedakan, yang berbeda tidak perlu disama-samakan. Karena itu dalam tataran yang di luar ya agama itu ada ya berbeda. Tetapi secara esensi sesungguhnya semua ajaran agama mengajarkan agar penganutnya menjadi pribadi yang lebih baik dari ketika orang yang tidak meyakini agamanya. Jangan sampai justru yang sekarang kan terbalik. Orang begitu belajar agama, justru yang hadir justru mereka menjadi orang yang seperti orang yang tidak beragama gitu. Jadi orang yang angkuh, orang yang radikal, jadi orang yang dan sebagainya. Justru ketika kita meyakini agama kita, justru kita harus hadir menjadi orang yang lebih wise dan lain sebagainya. Yang kira nih ke Pak Wahyu, ada momen Pak Wahyu harus mengklarifikasi tentu dengan Satyam Wada Dharmacara. Katakan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu dengan cara-cara yang benar. Karena sering sekali kebenaran yang kita ungkapkan, kalau dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, sering kali justru itu dianggap sebagai suatu kekeliruan. Bahkan ya dianggap jelek juga gitu. Yang kira nih Pak Wahyu, sukses semua Pak Wahyu. Semangat di Bandung ya. Terima kasih Pak Mangku. Ya. Jangan lupa, di Bandung banyak nenggelis dan banyak cainya ya. Ya benar. Terima kasih. Sukma juga. Sukma. Daris, Matan. Ya, Susma. Ada yang ingin bertanya lagi? Swastiastu. Ya, Pak Komar. Daris. Nggih, Pak Biro Mangku. Seloka 59 niki nggih. Ya, Pak Seloka 59 tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasannya bahwa pekerjaan kita adalah pengabdian. Di tempat lain pengabdian itu adalah sesuatu yang tanpa pamrih.
Bagaimana kalau kita sebagai pegawai negeri bekerja, kemudian nanti digaji terakhir? Atau kita gajian dulu? Kalau pegawai negeri itu gajian dulu baru bekerja. Apakah hilang pengabdiannya karena ada pamrihnya? Apakah semua yang kita kerjakan itu masih bernilai pengabdian atau hilang pengabdian ketika kita terima gaji? Karena pengabdian itu kan tanpa pamrih, bekerja tanpa pamrih. Demikian, Juromangku, silakan. Mohon pencerahan. Semua Pak Komang. Niki kan kita bolak-balik belek lagi, ya. Konsepnya begini Pak Komang. Di satu sisi kita meyakini hukum karma pala. Saya yakin, kita semua yakin bahwa setiap aksi pasti bereaksi. Ketika Pak Komang bekerja, pasti ada hasilnya. Ya, Pak Komang jadi PNS pasti digaji. Tuhan tidak mau berhutang. Kalau Pak Komang tidak digaji, Tuhan berhutang. Negara berhutang pada Pak Komang. Jadi hukum karma pala tidak jalan. Ya, nah, itu aja. Simpel satu pertama itu. Jadi setiap aksi pasti bereaksi. Sekecil apapun karma itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada reaksinya. Sekecil apapun Pak Komang. Ya, itu pertama. Nah, pengabdian adalah apa yang menjadi motif kita melakukan itu. Nah, itu Pak Komang. Apa yang menjadi motif kita jadi PNS? Kalau Pak Komang motifnya hanya sekedar untuk dapat gaji dan dapat tukin, maka Pak Komang hanya akan sampai di sana. Tetapi kemudian kalau Pak Komang mengatakan bahwa motivasi saya saat ini bekerja menjadi PNS adalah dalam rangka untuk melayani masyarakat, nilai plusnya ada di sana. Ya. Jadi kita berarti sudah masuk tidak lagi hanya aksi reaksi, tapi sudah beyond. Nah, sudah kepada sesuatu yang beyond. Apa yang menjadi motif kita melakukan itu? Karena motif inilah yang akan mengantarkan kita pada tujuan. Saya contohkan begini. Ya, saya contohkan. Misalnya Bu Giri, niatnya datang ke Pura Gunung Salak karena mendengar kabar bahwa Pura Gunung Salak itu indah. Sehingga motivasi pertama kali dia ingin datang ke Pura Gunung Salak adalah dalam rangka untuk melihat keindahan pura itu. Maka motifnya hanya akan mengantarkan bahwa, oh benar Pura Gunung Salak itu indah. Pak Komang punya niat lain. Motif saya datang ke Pura Gunung Salak untuk ngaturang paramu suksema. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sesunan yang ada di sana. Sehingga Pak Komang mungkin tidak melihat keindahan Gunung Salak itu, tapi Pak Komang justru menemukan sesuatu yang lain. Saya datang untuk berterima kasih, maka motif itu akan mengantarkan Pak Komang bahwa saya bersyukur sekali bisa pernah tampil ke Pura Gunung Salak. Jadi keindahan itu enggak ketemu. Jadi motif ini akan mengantarkan orang kepada tujuan itu. Jadi tujuan itu adalah motifnya. Apa yang menjadi motif kita bekerja? Maka dibilang di sana. Jadi kalau hukum karma pala tetap akan jalan, ya. Aksi reaksi. Tetapi kalau kita bisa kemudian meletakkan dasarnya, motif kita melakukan itu, nah itu yang akan membedakan kita dari PNS yang lainnya. Itu Pak Komang. Kira-kira itu jawaban singkat yang ini. Sukses Pak Komang. Sukses, luar biasa. Singkat tapi luar biasa. Sukses. Ya, sukses Pak Komang. Nggih Pak, ampura niki peserta sami sudah jam 13.38. Mohon maaf mungkin kita stop dulu pertemuan kali ini, mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan. Sukses semuanya. Mungkin Pak Mangku ada mau disampaikan kesimpulan atau mungkin pesan-pesan sedikit Pak? Tiang kira demikian. Tiang tidak akan menyimpulkan dulu, tetapi ada satu pesan yang kita juga bisa renungkan bersama-sama. Sederhana seperti niki. Semasih kita bernapas, semasih kita hidup, ya kita tentu masih memiliki kesempatan untuk berbenah. Karena nanti begitu kita menjadi sawa, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya, mari kita gunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Hidup Sang Dewasa ini untuk tetap berkarya, berkarma, yang di mana karya dan karma kita itu adalah karya dan karma yang akan mengantarkan kita untuk menemukan sira ya ingsun, ingsun ya sira.
Jadi siapa diri kita seutuhnya. Yang kira nih ke Pak Dewa, singkat saja, mari kita bersama-sama, tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya untuk tetap berkarya yang terbaik untuk diri kita, untuk bangsa kita, di tempat di mana kita melaksanakan Karma Yoga. Yang kira nih ke yang dapat yang sampaikan. Semua Pak Dewa, semeton sarang sami, sanisa pun side nyarengin. Salam rahayu semuanya, nggih. Oh, Jero Mangku. Sukses semuanya, sukses Pak Mangku. Mungkin materinya nanti tiang share di grup mantan. Mungkin kalau Pak Dewo yang jejaringnya ada bisa di share, nanti tiang di jejaring yang tiang ada nanti tiang share di grup. Ya, sukses Pak Mangku. Semua Bu Giri, selamat bertugas. Salam sarang Pak Nyoman. Oke. Semua Pak Jero Mangku, semua selamat. Semua Jero Mangku. Dengan syarat ada tim penjaringan mutu dari Puspa dan Ya, purut yang tutup nggih, suksma. Ya, suksma Pak Dewa. Ya, suksma. Pak Dewa. Nggih, Ibu, makasih.